Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajriatus Putri Maharani dengan NIM 337220085. Di sini saya akan review terkait 10 jurnal untuk memenuhi ujian master dari mata kuliah Bisnis Intelijen. Nah, pada jurnal pertama, bisa lihat di sini ada benefit and challenge of self-service with intelligent implementation. Nah, terusnya dia ada dua, ada margin valid dan juga Andres valid. Nah, berasal dari mana sih jurnalnya? Berasal dari Prosedia Computer Science. Kan jurnal ini diterbitkan pada 2023. Ya. Nah, jadi jurnal itu membahas tentang apa? Jadi jurnal itu membahas tentang SLR mengenai self-service business intelligence untuk memperluas akses data kepada pengguna non-IT untuk pengambilan keputusan mandiri, namun beresiko pada kualitas data dan kontrol IT. Jadi ini manfaat dari SBI itu. Nah, ini dia manfaat dari SBI. Benefit of SBI implementation, ada better allocation of PU scalability, ada easy SBI, increase relevance of analysis, creation of data-oriented organizational culture. Jadi manfaatnya, dan kalau misalkan kekurangan itu adalah dia tidak mencukup studi empirik, jadi hasilnya bersifat konseptual. Nah, di jurnal yang sama, selanjutnya kita ke jurnal yang kedua. Nah, ini implementasi business intelligence dengan Tableau untuk optimasi pengambilan keputusan perusahaan freight forwarder. Nah, jadi ini apa sih? Jadi jurnal ini itu mengambil metode penelitian menggunakan business intelligence uh, dengan platform Tableau untuk memproses data sekunder yang diperoleh dari PT Mas Trans Global Indo dari bulan Januari sampai Desember 2023. Nah, hasil data ini menunjukkan bahwa kota Jakarta Timur menjadi kota dengan pengiriman terbanyak dengan total pengiriman 8.963 pada tahun 2023. Nah, PT Mas Trans berhasil mengirimkan paket sebanyak 162 1.804 dengan average rating sebesar 4,5. Jadi kalau nantinya setelah itu jadi dia bahas visualisasi data sama Tableau. Nah, dia pakai data yang dipakai itu dari PT Masas Global Indo. Nah, kita itu bisa lihat tren pengirimannya, kepuasan pelanggan, sama performa logistiknya. Lihat di sini. Nah, oke. Nah, ini adalah sheet berdasarkan order pesanan paket. Jadi, dalam periode tahun 2023 ini ini adalah, nah, ini itu jadi di sini kita menunjukkan bahwa total keseluruhan pesanan berjumlah 162.814 pesanan pada perusahaan pemasaran. Jadi dengan menggunakan tabel ini data sekunder dari pemasaran itu bisa tampil. Nah, ini order yang dihasilkan oleh pemasaran. Kemudian ini average rata-rata rating yang diberikan oleh pelanggan yang menggunakan PT Masteran. Kemudian ini harga pesanan konsumen dari PT Masteran sekitar 12.281. Nah, ini juga kita juga bisa lihat di sini. Nah, ini adalah top city tangan paket yang selama itu adalah Jakarta Timur. Jadi Jakarta Timur menjadi kota yang paling banyak memesan paket menggunakan PT Mas Trans. Jadi investasi barang yang on time sebanyak 137, eh, 7,9 dan 54,55%. Sedangkan yang delay itu ada 25.105 dengan jumlah persentase 15,10%. Jadi lebih banyak barang yang on time datangnya. Nah, itu seperti ini. Jadi kalau keunggulan itu adalah dia itu ada visualisasi datanya, ada interaktif. Jadi nggak bingung gitu apa sih data dari
PT Master ini semuanya muncul dan tampil gitu kan. Tapi terbatasannya karena dia cuma ambil di satu perusahaan, jadi tidak membahas integrasi lain secara teknis. Oke, itu yang ketiga, jadi di Indonesia menggunakan metode sistematik literatur review. Jadi dari jurnal teknologi informatif pada tahun 2023, dosen Elizabeth, Satrio, London, dan juga Muhammad. Jadi bahasa apa sih jurnal ini? Jadi jurnal itu membahas tuh sistem literatur review terhadap penerapan AI di Indonesia. Nah, bidangnya itu ada bidang penjualan bisnis, diikuti juga pendidikan, bencana, dan juga pendidikan. Nah, ketiganya ada itu menyajikan gambaran penerapan AI di berbagai sektor nasional. Kita lihat di penerapan BI di berbagai sektor. Nah, ini dia penerapan BI di berbagai sektor, seperti penerapan bisnis intelligence pada CV, persiapan bisnis pada pokoknya di berbagai sektor dari mulai penjualan, bisnis, pendidikan, pencarian, dan juga produk. Nah, itu kelebihannya. Nah, kekurangannya adalah dia tidak menggunakan data primer. Jadi hanya dibahas implementasi secara mendalam dari apa namanya literatur review. Jadi nggak ada data primernya. Itu sih kekurangannya. Nah, kalau kita bahas yang keempat, di mana yang ini membahas implementasi bisnis intelligence, menganalisis perbandingan data kasus COVID-19 di Jawa Barat sebelum PSBB dan setelah PSBB. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2021. Penulisnya ada Siska, Dea, berasal dari jurnal ilmiah Eduktik. Nah, bahas ini jadi dari bahas penelitian tujuan untuk mendeskripsikan kasus COVID dan mengimplementasikan AI sebagai alat analisis yang divisualisasikan ke dalam peta sembilan orang dalam orang ODP, pasien dalam orang PDP yang positif serta grafik terkonfirmasi sembuh dan meninggal. Nah, studi ini dilakukan di Provinsi Jawa Barat selama 14 hari. Nah, jadi PSBB itu oh, nah, jadi PSBB itu adalah pembatasan sosial berskala besar. Jadi kita bisa lihat sebelum ada pembatasan sosial, berapa banyak sih pasiennya. Nah, itu sih kelebihan dari jurnal ini adalah dia menggunakan tabel. Jadi uh, visualisasi sederhananya itu bisa jelas dan mudah dipahami. Nah, ini perbandingan kasus positif. Di sini kita bisa lihat itu terjadi dalam masa PSBB. Ketika masa apa namanya pembatasan sosial itu udah mulai, nah ini kasus positifnya lumayan berkurang ya dari setelah PSBB 36.000 selama PSBB 58.000. Nah, sebelum PSBB itu 230.000. Nah, ini sangat berkurang. Kemudian di sini juga kita lihat ada perbandingan kasus meninggalnya dan juga ada perbandingan kasus positif sembuh dan juga meninggal. Nah, kekurangannya itu adalah dia hanya mengambil satu provinsi saja, jadi tidak bisa membandingkan apakah data ini valid atau tidak karena hanya satu saja yang benar. Oke, kita ke jurnal berikutnya. Nah, jurnal itu adalah analisis data pasien ibu hamil menggunakan metode bisnis intelijen. Jurnal ini berasal dari Indonesia Journal of Business Intelligence, diterbitkan pada tahun 2023. Penulisnya ada Emirul, Nadia, Asri, Dewi, eh, itu penulisnya. Nah, berisi tentang apa sih jurnal ini? Jadi banyak di beberapa rumah sakit yang memiliki data tentang ibu hamil, seperti kondisi berapa bulan jadinya, berapa eh, kelahiran itu perempuan laki-laki yang lebih banyak. Jadi mereka tuh punya datanya, kita bisa tahu cara mengolahnya. Nah, kita dengan BI ini kita ingin tahu nih kira-kira uh, yang diinformasikan masalah nih mengenai kehamilan karena janin yang belum lahir datang tadi kasus ini malah sebelumnya. Jadi masalahnya itu adalah dapat diselesaikan dengan bisnis saja menggunakan aplikasi Tableau. Tuh ini dapat digunakan untuk ini kesalahan X. Jadi dia mengambil contoh satu ini sebagai contoh. Nah, jadi kita bisa lihat
kelebihannya tuh sama kayak tadi karena dia mudah tabu, jadi visualisasi datanya mudah dipahami dan mudah dimengerti. Nah, ini adalah data jumlah kasus kelahiran ibu hamil. Jadi kita bisa lihat di Indonesia itu lebih banyak 126 ibu hamil yang bersalin normal dan 85 yang dirujuk karena harus sesar. Karena di klinik itu tidak bisa melahirkan secara sesar. Nah, di sini kita bisa melihat eh, jenis kelamin. Nah, yang rujuk itu ada 65 orang yang tidak tahu jenis kelaminnya karena dia rujuk di rumah sakit. Nah, yang lahir di klinik F itu laki-laki berjumlah 65 orang, dengan perempuan berjumlah 61 orang. Nah, ini yang menjadi kelebihan dari ini itu adalah tadi kasusnya itu bisa kesehatan, namanya kan efisiensi pengambilan keputusan klinik. Jadi nggak perlu lagi tuh klinik kayak oh ini dirujuk atau berapa banyak yang dirujuk, berapa banyak yang melahirkan di sini. Nah, ini juga nggak dijelasin metode pengolahan datanya secara rinci ya, dan juga cuma terbatas pada satu klinik saja. Itu macam-macamnya. Nah, jadi jurnal itu adalah penerapan model bisnis intelijen pada perusahaan retail XLT untuk meningkatkan strategi pemasaran. Jadi BI di sini kita gunakan buat strategi pemasaran dengan 4 komponen yaitu price, product, place, dan juga promotion. Jadi kita bisa lihat apakah benar dia itu bisa digunakan buat buat melakukan 4 P yang tadi itu. Jadi fokus itu meningkatkan keputusan pemasaran berbasis penjualan. Nah, kelebihannya itu, jadi aplikasinya ini modelnya itu marketing, relevan untuk bisnis retail. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat produk. Jadi grafik produk atau tampilan keseluruhan. Jadi ini grafik produk untuk perusahaan XLT. Nah, di sini ada 4 produk tadi dan juga kita bisa lihat flash-nya. Kemudian flash, produk, satu lagi, oh ini dia price-nya. Nah, ini dia price-nya. Jadi, apa namanya, aplikasinya itu em, kita gunakan itu model marketing mix sama relevan. Jadi, untuk bisnis retail, kekurangan itu dia tidak membahas integrasi data dan keamanan BI. Jadi, cuman visualisasi data aja. Kalau itu penerapan bisnis intelijen untuk meningkatkan aktivitas SDM dalam organisasi. Nah, jadi jurnal ini namanya penerapan bisnis intelijen untuk meningkatkan aktivitas SDM dalam organisasi. Penulisnya dari ini Aisyah, Angel, Eka, Fadel, Holida, Muhammad, dan juga Nimik. Diterbitkan pada tahun 2024. Jurnal berasal dari Jurnal Ekonomi Revolusioner. Nah, jadi jurnal ini membahas bagaimana BI meningkatkan aktivitas pengambilan keputusan di bidang sumber daya manusia atau SDM menggunakan pendekatan kualitatif, wawancara, dan juga data sekunder. Nah, jadi di sini kita bisa lihat nih, tujuan penelitian ini adalah memaparkan, menjelaskan, menganalisis bagaimana aspek sumber daya manusia yang terjadi sesuai dengan sifat penelitian. Nah, jadi ini eh, apa namanya tujuan dari penelitian ini. Nah, ini prosesnya dari manajemen sumber daya manusia ada perencanaan, ada pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, dan juga kompensasi, kemudian ada pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan juga pemberhentian. Nah, nih, kita juga bisa lihat nih manfaat BI bagi organisasi untuk kayak merekrut orang nih. Kita juga bisa meningkatkan nilai data dan informasi organisasi, memudahkan pengetahuan kinerja, meningkatkan nilai investasi, menciptakan pegawai yang memiliki akses informasi yang baik, meningkatkan efisiensi biaya. Jadi, kelebihannya adalah fokus unik pada BI untuk SDM dan menyoroti efisiensi informasi tentang karyawannya. Kekurangannya tidak ada data kuantitatif karena datanya hanya kualitatif dan efektivitasnya itu belum diukur karena datanya kualitatif jadi tidak diukur.
Untuk selanjutnya adalah penerapan bisnis intelijen dalam pengambilan keputusan bisnis. Tadi pendekatan praktis untuk UMKM Indonesia. Ini berasal dari Jurnal Penelitian Ilmu Sosial. Diterbitkan pada Juni 2025, penulisnya ada Pramuja dan Muhammad. Nah, jadi kalau yang ini tuh membahas apa namanya, apakah BI itu bisa dipakai untuk membantu UMKM di Indonesia. Jadi BI ini apakah dia efisiensi operasional dan bisa nggak sih dia dijadiin buat strategi pemasaran berdasarkan basis data? Bisa lihat. Nah, di sini juga BI menggunakan ETL, extract, transform, and load, di mana proses ini mengambil data dari berbagai sumber, membersihkan dan memuatnya ke dalam data warehouse. Nah, tanpa ETL, data akan tetap terfragmentasi dan sulit dianalisis. Nah, ini juga ada analisis data OLAP, data mining, predictive analysis. Nah, jadi strategi bisnis berbasis data setelah melakukan analisis dari laporan yang dihasilkan aplikasi pemilik usaha mengambil beberapa keputusan penting. Jadi dengan menggunakan BI nih, jadi pemilik usaha itu bisa mengambil keputusan penting. Jadi kayak satu optimalisasi jadwal kerja, yang kedua evaluasi produk, yang ketiga penambahan stok, yang keempat peningkatan promosi strategi. Nah, dampak implementasinya adalah hasil dari strategi berbasis data tersebut tidak hanya berdampak pada efisiensi operasional, tapi juga secara langsung meningkatkan profitabilitas usaha dalam waktu 3 bulan. Jadi peningkatan laba usahanya sebesar 20%, penurunan biaya operasionalnya melalui efisiensi stok dan tenaga kerja. Jadi dia ini bisa banget dipakai buat mengambil keputusan yang apa yang digunakan buat para UMKM. Nah, kurangannya juga sama dia hanya menggunakan data kualitatif. Jadi tidak ada analisis karena bersifat konseptual dan nggak ada implementasi sistem juga. Oke, selanjutnya adalah penerapan bisnis intelijen dengan artificial intelligence pada e-commerce. Berasal dari jurnal riset ilmiah, diterbitkan pada tahun 2024. Penulisnya ada Indah, Ahmad, Hasanuddin, Imam, Hazan, Niken, Novia, dan juga Risma. Oke, jadi jurnal ini tuh membahas tentang antara keterkaitan bisnis intelijen dan juga artificial intelligence dalam meningkatkan efektivitas bisnis di sektor e-commerce. Nah, jadi kita bisa lihat apakah benar AI dan BI bisa bekerja sama. Nah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan literatur review jurnal, yaitu dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari jurnal-jurnal nasional dan internasional di 5 tahun terakhir. Nah, ini penelitian terdahulunya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat bisnis intelijen dan artificial intelligence memungkinkan pengambilan keputusan yang didasarkan pada data yang akurat dan relevan. Kombinasi BI dan AI mempercepat proses pengambilan keputusan dengan memberikan akses real time ke informasi penting dan menghasilkan analisis secara otomatis, serta membantu merespon lebih cepat terhadap perubahan pasar dan situasi bisnis. Nah, peran AI dan data warehouse OLAP dalam menentukan strategi bisnis. Jadi, dengan memanfaatkan teknologi AI, perusahaan dapat menganalisis perilaku konsumen, memprediksi apa tren pasar yang lagi viral nih apa aja, menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Jadi itu kelebihannya. Nah, kalau kekurangannya dia tuh bersifatnya cuma literatur review tanpa studi kasus atau implementasi nyata. Jadi apa namanya tidak bisa ada pengujian sistem. Nah, akhir jurnal eh, judulnya itu adalah penerapan bisnis intelijen untuk penganalisan data gempa bumi di Indonesia menggunakan Tableau publik. Berasal dari Jurnal Sistem Komputer dan Informatika, diterbitkan pada tahun 2022. Penulis ada Diana Ari Firman. Nah, bahas apa sih kira-kira konten jurnal ini? Jadi jurnal itu menerapkan bisnis intelijen dengan Tableau untuk menganalisis data gempa bumi di periode 2018 sampai 2012. Nah, ini periodenya ya. Kita lihat. Oke. Jadi datanya itu berasal dari Kaggle, di mana data tersebut memiliki kurun waktu mulai dari 1 Januari 2018 hingga 30 September 2022 yang terdiri dari 13 kolom dan 51.006
148 baris meliputi berbagai wilayah di Indonesia. Jadi kelebihannya itu adalah datanya itu berasal dari Kaggle yang merupakan datanya itu data asli, kemudian divisualisasikan menggunakan Tableau. Nah, ini kita bisa lihat nih, maps distribution gempa bumi. Kita bisa lihat pas penyebaran wilayah yang tentang gempa bumi itu di Indonesia dengan menggunakan situasi data. Nah, kita bisa lihat juga nih grafik kedalaman gempa bumi. Jadi, kedalaman yang paling tinggi saat terjadi gempa bumi adalah daerah Bandasi pada tahun 2018 dengan kedalaman 94,791 km di bawah permukaan laut. Jadi gempa yang paling besar. Nah, ini juga kita bisa lihat grafik magnitudo gempa bumi. Tujuannya dapat melihat nilai magnitudo gempa yang terjadi di Indonesia. Nah, magnitudo itu kekuatan ya, kekuatan gempanya. Jadi kelebihannya itu menggunakan real data riset yang tadi saya bilang dari Kaggle. Nah, kekurangan itu adalah dia tuh analisisnya masih terbatas karena cuma visualisasi aja, belum ada prediksi tren ataupun korelasi yang mendalam. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.